Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Silvi di podcast Spontan. Oke teman-teman, untuk topik kita kali ini kita akan membahas mengenai industri halal di Indonesia. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai peluang dan tantangannya. Nah, untuk teman ngobrol saya kali ini sudah hadir dua orang, yakni rekan saya sendiri merupakan mahasiswa pendidikan profesi apoteker di Universitas Bakti Kencana. Langsung aja kita panggil, ada Kang Aidil dan Kang Galih. Tepuk tangannya. Halo semuanya. Halo Kang Aidil, Kang Galih, apa kabar? Baik. Oke, kayaknya topik kita kali ini lumayan menarik Kang, karena kita akan ngebahas mengenai industri halal di Indonesia. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai peluang dan tantangannya. Nah, ketika mendengar kata industri halal di Indonesia, apa sih yang terbesit di pikiran akang-akang ini? Kayak dulu. Jadi mungkin sesuai dengan Indonesia sendiri itu dengan bangsa muslim terbanyak juga di dunia. Jadi industri halal merupakan pangsa pasar yang sangat besar. Jadi sangat-sangat urgent juga bahwa industri halal harus ada di Indonesia. Itu sih. Mungkin Kang Galing dari Terma. Oh ya, selain apa tadi peluang besar ya, pasar besar ya. Industri halal juga banyak apa ya? Banyak keunggulannya gitu daripada yang tidak halal, karena kan ya tadi karena populasi muslim itu terus meningkat gitu di seluruh dunia gitu. Jadi ya kalau sudah kita membicarakan tentang muslim, otomatis ada halal juga di sana gitu. Berarti bisa dibilang kalau kayak gitu Indonesia tuh bahkan termasuk negara yang berpotensi memiliki peluang industri halal terbesar gitu ya dibanding negara-negara lain. Iya, benar gak sih? Iya, sangat berpotensi Indonesia. Ya karena di Indonesia juga kebanyakan muslim kan ya kan ya. Oke, kalau untuk peluangnya itu sendiri, selain karena memang mayoritas penduduknya yang beragama Islam, dari situ mungkin ada faktor lain yang membuka peluang industri industri halal di Indonesia ini jadi besar gitu. Apa sih Kang menurut kalian? Boleh? Boleh. Jadi pertama mungkin terkait dengan pasar itu sendiri ya, bahwa Indonesia itu memiliki populasi muslim terbesar. Lalu juga dari situ tadi dapat menciptakan pangsa pasar produk halal. Jadi dari situ akan menciptakan lagi suasana yang baru terkait dengan pariwisata halal ya. Jadi setelah adanya pariwisata halal, nanti produk-produk halal tentu akan dicari di pariwisata tersebut. Lalu juga produk-produk tersebut juga yang khususnya untuk yang halal itu sendiri, bahwa akan setelah dari dalam negeri maka akan keluar negeri, itu terkait dengan ekspornya juga. Jadi ya halal memang sangat-sangat urgent di Indonesia sih. Mungkin Kang Galih bisa ditambahkan mungkin. Iya, selain tadi ada pasar, ada pariwisata, ada juga ekspor, juga keragaman produk halal ya semakin tahun semakin semakin pesat tingkatnya. Juga inovasi di produk halal itu sendiri, karena ya semakin semakin balik lagi yang tadi saya katakan, semakin halal semakin produknya terjamin, karena untuk menjadi produk halal itu kan tidak gampang ya. Ada beberapa tahapan, ada sertifikasinya juga, ada bahkan sampai bahan-bahannya pun dicek gitu kehalalannya. Harus terjamin. Ya, harus terjamin seperti itu. Oke, kalau tadi menyinggung soal sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi halal di Indonesia itu sendiri gimana sih, Kang? Jadi mungkin untuk sertifikasi itu sendiri, bahwa ini kan baru ketetapan dari pemerintah pun sangat-sangat baru ya. Jadi 2019 kemarin baru ditetapkan terkait undang-undang untuk jaminan produk halal, di mana itu sertifikasi menurut saya masih sangat amat ini ya. Prosesnya masih terlalu agak rumit untuk sebagian kalangan. Jadi memang program dari pemerintah dan yang terkait juga jajaran yang terkait memang harus memudahkan sertifikasi tersebut agar produk halal atau segala hal yang berhubungan dengan halal itu bisa dipermudah. Jadi semakin banyak
semakin dipermudah tadi, maka akan semakin banyak produk halal yang dihasilkan. Mungkin itu sih. Nah, kalau menurut saya kira penjelasan dari Kang Aidil juga sudah lengkap ya, bahwa sertifikasi halal itu tidak segampang yang yang dibayangkan masyarakat umum gitu ya. Karena ya balik lagi yang tadi saya katakan ya, untuk jadi produk halal itu ya diceknya itu sampai bahan-bahannya kan, sampai sedetail itu gitu. Jadi ya lumayan rumit juga alurnya. Iya. Alur untuk kita mendapatkan sertifikat halal itu sangatlah rumit gitu. Ada banyak gitu ya alurnya. Banyak step-stepnya. Iya, step-stepnya itu banyak. Jadi ya saya rasa untuk produk-produk halal yang gitu-gitu tuh sangat amat terjamin kualitasnya gitu. Bukan dari segi halalnya saja, tapi kualitasnya juga sudah terjamin. Sangat kecil kemungkinan produk halal itu kualitasnya di bawah gitu ya. Karena ya itu tadi kualitasnya sudah terjamin gitu. Oke, ngomongin sertifikasi itu sendiri. Nah, usaha-usaha apa aja sih yang memerlukan sertifikasi halal, Kang? Ya untuk karena ada yang undang-undang yang baru ya, mungkin untuk tahun depan gitu ya, Kang. Tahun depan mulainya yang Ya, 2024. ya jadi tahun 2024 itu sampai ke usaha-usaha kecil gitu ya. Sampai misalkan nanti ada UMKM juga itu memerlukan sertifikat halal gitu ya, Bang ya, rumornya. Tapi nggak tahu ya. Jadi ya itu tadi menambahkan aja mungkin dari Kang Gali juga bahwa terkait produk-produk yang akan disertifikasi atau usaha-usaha yang harus disertifikasi itu mengenai dengan usaha mikro kecil menengah ya. Karena di sini mungkin range jaraknya itu sangat amat banyak daripada yang usaha yang di atas dari UMKM. Jadi memang butuhnya jaminan halal ya. Ya, karena memang selama ini kan UMKM yang misalkan jualan cilor lah gitu kan, Menarik itu, berarti ya iya, sekarang. sangat menarik gitu, karena ya yang jualan-jualan di pinggir jalan itu kan kita tidak tahu gitu halalnya sampai mana gitu kan. Benar. Apakah itu memang daging sapi atau bukan gitu kan, kita tidak tahu sebagai konsumen. Iya, Kita benar. tinggal beli aja gitu kan, kita tidak tahu bahwa itu halal atau enggak gitu kan. Jadi memang tujuan sertifikasi itu arahnya ke usaha-usaha kecil mikro menengah. Iya. Berarti untuk kayak pedagang-pedagang kecil, taruhlah kayak kita bilang pedagang-pedagang di sekolah gitu, yang kayak Kang Gali bilang tadi, kayak tukang cilor, Iya, cireng kayak gitu, berarti perlu sertifikasi halal juga. Iya, kabarnya sih tahun depan sudah mulai ya. Next semuanya harus disertifikasi. Iya. Untuk Tapi Wow. kita lihat saja nanti ya. Kita lihat Wow. saja tahun depan, mungkin tahun depan kita balik lagi ke podcast ini gitu ya. Nah, berarti itu bisa jadi salah satu tantangan juga ya untuk terbukanya peluang industri halal di Indonesia. Benar nggak? Iya, benar. Sertifikasi yang makin kesini makin bisa dibilang rumit gitu. Iya, benar. Berarti itu bisa jadi faktor tantangan juga. Iya, Jadi jelas. Karena untuk skala UMKM kayak tadi kan cireng cilor gitu kan Iya. nggak mungkin dia melewati alur yang sebegitu rumitnya. Ada kemungkinan juga ya kita nggak tahu ya kebijakan pemerintah, entah itu akan diperpendek disimpelkan gitu ya alurnya, ya kita lihat nanti saja gitu mungkin. Jadi menambahkan juga mungkin dari Kang Gali bahwa terkait dengan tantangan di industri halal itu sendiri, bahwa memang pertamanya pasti regulasi tadi kan, sertifikasi Iya. juga masuk ke regulasi. Jadi bahwa regulasi yang rumit akan sangat memusingkan pedagang-pedagang yang di bawah, terutama usaha-usaha kecil tadi. Jadi memang harusnya memang dipermudah. Gitu. Oke, selain dari regulasi dan sertifikasi tadi nyambungnya ya, kira-kira ada lagi nggak faktor lain Kang yang menghambat gitu, yang menjadi tantangan industri halal itu sendiri? Apa ya, mungkin untuk kita berbicara tentang UMKM gitu ya, yang ya tahun depan mulai semuanya harus sertifikasi halal. Mungkin mungkin biaya sertifikasinya juga ya jadi beban gitu untuk si pedagang itu sendiri, karena ya dia harus nambah biaya lagi. Dia nggak sih? Ada Harus, pengeluaran ya, tambahan lagi ya. ada pengeluaran tambahan Iya. gitu.
selain dia beli bahan ada juga biaya untuk sertifikasi gitu. Itu kalau kita tentang UMKM gitu ya. Selain itu juga mungkin ada yang pedagang yang nggak begitu mengerti gitu tentang alur sertifikasi halal juga, itu mungkin agak menghambat gitu ya, menghambat mereka untuk punya sertifikat halal gitu ya. Jadi menambahkan juga mungkin Ya, dari boleh. menggali juga mungkin terkait tadi juga sudah kita membahas regulasi. Mungkin yang kedua itu terkait dengan kualitas sama keaslian dari ini ya, Ya. produk halal ya. Jadi memang tantangannya di situ bahwa si sertifikasi ini menjamin keaslian serta kualitas dari produk tersebut bahwa memang sudah halal itu sih. Oh, biaya itu gratis ya? Nggak pakai biaya untuk UMKM gratis. Tapi cuma ngurusnya aja yang ini kan. Ngurus Oke. juga nggak gratis. Nggak terlalu ribet juga kan harusnya. Bayar, gratis. Nggak bayar juga kan. Tapi Kan ramahnya kalau lama sih enggak. yang lewat. Alurnya tetap itu nggak sih? Pakai website kan. Nah, itu. Nah iya berarti ya betul. Jadi rumitnya tuh ke situ kali ya. Jadi nggak semua bisa sebenarnya sih, kalau dari Kemenak itu bilang ada kategorinya, jadi nggak semua UMK yang bisa. Nah itu jadi ya. Berarti Ini nggak usah dikat juga, bagus sih obrolannya pas soalnya. Nyambung yang ini pun sebenarnya nyambung. Iya, ini lebih enak podcast kayak gini loh, gak sih? Lebih enak podcast kayak gini guys. Gabung aja semuanya. Kita lanjut aja. Jadi kita bincang-bincang. Iya. Ya udah mau duduk di sini teh. Biar sekalian maksudnya Sekalian ya. aja. Kamu udah dari awal berdua. Oh iya betul. Itu kita udah dapat. Oke, berarti emang sebegitu rumitnya ya untuk sertifikasi halal sekarang itu, karena ya itu tadi pedagang-pedagang kecil pun mulai tahun depan ya kabarnya dituntut untuk mempunyai sertifikasi halal gitu. Nah berarti itu bisa jadi salah satu tantangan gak sih Kang, atau faktor yang menghambat terbukanya peluang industri halal di Indonesia? Ya, jadi memang sangat menjadi tantangan ya, terutama untuk yang di bawah juga, bahwa regulasi yang rumit itu akan sebenarnya mempersulit sebenarnya, tapi memang butuhnya terkait jajaran pemerintah juga perlunya untuk selalu ini ya, himbauan bahwa memang sertifikasi itu memang sangat penting untuk jaminan halal produknya. Ya, tapi di sisi lain juga pemerintah pasti memikirkan bagaimana caranya mereka punya sertifikasi halal tapi dengan cara yang gampang gitu. Iya, lebih mudah. Tapi tidak meninggalkan jaminan pada mutunya gitu. Jadi alurnya bisa saja alurnya diperpendek, tapi jaminan mutunya ya terutama itu tetap terjaga gitu. Karena ya itu tadi balik lagi ke yang tadi awal saya katakan bahwa produk-produk halal itu sudah terjamin gitu kualitasnya, pasti bagus lah gitu. Oke, selain dari regulasi yang nyambungnya sama sertifikasi tadi gitu, ada lagi nggak sih hal lain yang jadi faktor yang menghambat gitu untuk terbukanya peluang industri halal di Indonesia? Mungkin hambatan lain juga terkait dengan infrastrukturnya juga sama teknologi yang akan disiapkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi mungkin supaya bisa mempercepat dan mempermudah, jadi mungkin menggunakan teknologi yang digunakan juga memang harus lebih simpel lagi, karena semakin cepat juga semakin banyak juga produk halal yang diciptakan juga dari ini kan. Ya, Sertifikasi. ya karena tidak semua UMKM itu didasari oleh orang-orang yang pendidikannya tinggi, Ya. ya kan? Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada pelaku UMKM yang emang dia gaptek misalnya, ya kan? Iya seperti itu. Jadi mungkin akan ada dipermudah lah gitu, sepertinya ya. Nah, Pendidikan udah. saya ada cerita nih sedikit. Ada kemarin saya baca ya mengenai industri halal atau isu-isu produk halal gitu ya. Bahwa saya baca dari ada salah satu dokter, dia mengisi kayak seminar lagi gitu ya. Dia jadi narasumber di Prancis mengenai industri halal. Nah,
dia sharing aja gitu ya. Dia sharing ke dosen-dosen yang lain bahwa sekarang itu di Eropa itu halal itu menjadi isu gitu, isu yang penting, yang menarik, bahkan ada juga yang prioritas. Kenapa? Karena di Eropa kan tidak semua mayoritas Muslim ya kan, Iya, betul. tetapi ada aja gitu Muslim yang ada di Eropa walaupun kecil. Nah mereka enggak ke masyarakat Muslimnya, tapi mereka lebih ke lebih ke ekonominya, karena kalau misalkan ekonominya bernilai, ya Eropa pasti, negara-negara Eropa juga pasti mengejar itu gitu, karena Ya. produk halal sudah terjamin, mutunya bagus, terus konsumennya sudah pasti banyak, karena yang non Muslim juga tidak masalah kan dengan produk halal gitu. Bahkan mungkin mereka juga bersyukur karena terjamin, mutunya bagus, standar mutunya gitu. Jadi itu tuh sudah menjadi isu menarik gitu akhir-akhir ini Untuk di luar negeri ya. Iya, karena untuk berkembangnya ekonomi mereka gitu. Jadi mereka tuh larinya ke perekonomian kalau misalkan di Eropa tentang industri halal gitu. Kalau kita kan kita Karena memang mayoritas iya, penduduk kita karena juga gitu ya. udah mayoritas, kita juga perlu menjamin gitu. Indonesia perlu menjamin produk-produk untuk rakyatnya yang mayoritas Muslim. Ya. Iya, seperti itu kan. Ya berarti kalau ngomongin negara luar, berarti mereka itu memang mengejarnya salah satu aspek pendukungnya itu karena ekonomi ya Iya, tadi. karena ekonomi mereka. Karena ya bisa dibilang mengambil keuntungan juga gitu kan Iya. dari sana. Oke, sedangkan Indonesia sendiri itu kan karena memang penduduknya yang mayoritas Muslim. Ya karena kita juga gak mau kalau misalkan ya Makanan yang iya halal di kemasan doang Iya, kita kan gak iya. mau. Oke, kalau begitu berarti dari obrolan kita tadi bisa disimpulkan ya dalam menghadapi tantangan ini gitu. Dari banyaknya, dari sekian tantangan yang menghambat terbukanya peluang industri halal di Indonesia gitu. Kayaknya perlu gitu kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga sertifikasi untuk memajukan industri halal di Indonesia dan menjadikannya lebih kompetitif di tingkat global. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Terima kasih juga untuk teman berbincang saya pada kesempatan ini, Kang Galih dan Kang Aidil. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.